yang terakhir gitu ya, di semester ini, sebelum teman-teman minggu depan sudah memasuki minggu tenang dan dilanjutkan dengan ujian di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni. Kita minggu lalu sudah mendengar banyak presentasi yang topiknya sebenarnya tentang bagaimana sih dampak pariwisata pada level individu begitu ya. Untuk dampak pariwisata secara sosial mungkin teman-teman sudah banyak juga dapat dari kuliah yang lain begitu. Cuman saya ini nanti akan hanya merangkum begitu ya beberapa dampak dari pariwisata baik secara individu maupun sosial. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang topik mungkin ya, topik atau mungkin konsep recently gitu ya yang cenderung baru gitu ya di dalam kajian psikologi pariwisata. Dan yang terakhir adalah tentu saja kita akan mencoba melakukan wrap up gitu ya, mungkin menarik secara garis besar gitu ya kesimpulan umum kuliah 1 semester kuliah psikologi pariwisata ini, dan juga saya mengharapkan ada mungkin saran, kritik, masukan, komen, banyak hal gitu ya dari teman-teman untuk kuliah ini sendiri gitu ya yang mungkin bisa dilakukan untuk kuliah-kuliah selanjutnya gitu. Artinya kuliah psikologi pariwisata ke depannya itu seperti apa. Tentunya komen dari teman-teman, masukan, saran dan sebagainya akan sangat bermanfaat. Oke, saya mungkin share screen dulu. Ini singkat saja tentang bagaimana kita mengidentifikasi begitu ya dampak pariwisata baik pada level individu maupun sosial. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu Zira. Sudah ya. Oke. Karena ini materi untuk setting kelas, jadi biasanya kalau di kelas tahun-tahun sebelumnya saya akan membuat semacam beberapa pernyataan gitu ya. Kemudian beberapa pernyataan yang jawabannya adalah setuju atau tidak setuju gitu. Oke, ada masalah? Enggak ya, oke. Yang jawabannya bisa setuju atau tidak setuju gitu. Kemudian teman-teman mengungkapkan pendapatnya gitu. Tapi karena ini kebetulan settingnya bukan setting kelas, kuliah online, mungkin beberapa pernyataan di sini bisa teman-teman refleksikan sendiri gitu ya. Beberapa di antaranya apakah berwisata itu dapat menghilangkan berbagai stres ataupun kondisi negatif gitu ya, emosi-emosi negatif gitu ya pada individu gitu ya. Akan sangat bagus kalau pendapat dari teman-teman didukung atau disupport dengan berbagai referensi yang ada. Artinya bisa jadi ini untuk menjadi ide tulisan-tulisan paper teman-teman gitu ya. Kemudian apakah berwisata itu memiliki dampak pada produktivitas seseorang gitu ya. Apakah traveling atau kegiatan berwisata itu menjadi suatu memori yang sangat melekat gitu ya. Kemudian kalau dari sisi yang lebih luas gitu ya, masyarakat ataupun sosial, apakah pariwisata ini merubah gaya hidup masyarakat lokal gitu ya. Ya kalau dijawab sederhana ya iya gitu ya, atau mungkin tidak, tapi elaborasi atau penjelasan lebih lanjutnya yang itu menjadi penting. Kemudian pariwisata apakah lebih banyak menimbulkan permasalahan di negara berkembang daripada negara maju gitu ya. Kita tahu bahwa dua-duanya sebenarnya punya tantangan gitu ya. Kalau mungkin negara-negara yang sudah maju dengan kunjungan yang banyak setiap tahunnya itu sangat rentan gitu ya dengan berbagai hal-hal yang mengancam dari destinasi itu sendiri gitu. Tapi mungkin akan berbeda masalah yang dihadapi oleh negara berkembang yang harus mungkin menyiapkan infrastruktur pariwisatanya gitu kan,
melakukan berbagai usaha kepada sumber daya manusianya gitu ya, yang tentu saja cost-nya sangat besar. Kemudian juga isu-isu tentang mungkin individual traveling, apakah lebih berbahaya untuk perempuan daripada laki-laki. Ini sekilas saja. Oke, kemudian pengalaman berwisata ini mungkin dekat gitu ya dengan motivasi sebenarnya ya, tapi di dalam berwisata itu ada pengalaman yang didapatkan oleh wisatawan yang dirangkum dalam Goldner dan Ritchie. Ada banyak hal gitu ya, mulai dari relaksasi, kemudian ada adventure, ada bersosialisasi juga gitu ya, kesempatan untuk bertemu, kenal dengan orang baru dan sebagainya gitu. Nanti silakan teman-teman baca sendiri, sudah lengkap di bukunya Goldner and Ritchie. Juga ada pengalaman spiritual juga gitu ya, bahkan yang apa ya, banyak juga yang model-model wisata minat khusus itu sampai kemudian menjadi relawan gitu ya dalam kegiatan volunteerism seperti itu, atau orphanage tourism yang banyak juga dilakukan di negara-negara Southeast Asia gitu ya, berbagai jenis bentuk wisata minat khusus, ada yang slum tourism, ada yang apalagi ya, macam-macam begitu ya, mungkin dark tourism dan sebagainya. Nah, kemudian ini kira-kira seperti ini, bagaimana sebenarnya wisatawan itu memiliki suatu peran sosial gitu ya, seperti yang disampaikan Pierce begitu. Jadi perannya itu dari eksploitatif, insulated, voyeuristic, safe, sampai juga konformis. Ini Pierce sudah cukup lama menyampaikan ini gitu, bahwa wisatawan itu punya peran gitu ya, di dalam host community, di dalam masyarakat penerima tamu seperti itu. Kemudian dampak berwisata itu, baik dampak positif atau negatifnya, itu dirasakan oleh kedua belah pihak, baik wisatawan maupun masyarakatnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya wisatawannya menerima dampak positif, kemudian masyarakatnya menerima dampak negatif, tidak seperti itu, tapi dua-duanya merasakan. Kemudian, oke, ini nanti silakan teman-teman baca sendiri. Ini kira-kira yang bisa dirangkum dalam Goldner dan Ritchie, ada beberapa dampak positif, mungkin banyak juga gitu ya dari pariwisata. Seperti pariwisata itu dianggap membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan atau tingkat GDP suatu negara. Kemudian juga ada pengembangan infrastruktur dan juga perekonomian lokal. Dianggap bisa membantu diversifikasi ekonomi gitu ya, tidak hanya kemudian apa ya namanya, yang punya kesempatan itu hanya negara maju, tapi juga negara berkembang punya kesempatan gitu ya dengan sektor pariwisatanya, walaupun ini juga pasti banyak yang kontra dengan ini. Kemudian juga mengurangi kesenjangan gitu ya, ada yang menyatakan bisa mengurangi kesenjangan satu daerah dengan yang lain gitu. Kemudian punya impact di sini adalah positif ya, lebih ke positif di berbagai bidang gitu kan. Kemudian juga meningkatkan keuntungan gitu ya. Ini yang mungkin lebih ke individu dan sosialnya, memperluas apa ya, horizon pengetahuan dan budaya gitu ya. Jadi karena interaksi antara host dan juga guest ini di dalam konteks pariwisata gitu ya, kemudian ada kemungkinan terjadi pertukaran apa ya, ide, knowledge, pengalaman dan sebagainya, yang ini punya dampak positif gitu. Kemudian juga dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup, kemudian juga menguatkan pelestarian warisan budaya dan tradisi. Mungkin ada beberapa apa ya, praktik-praktik atau produk gitu ya dari budaya yang sudah hilang mungkin, tapi dengan aktivitas pariwisata bisa jadi itu muncul kembali, misalkan seperti itu. Dan upaya-upaya konservasi gitu ya juga banyak gitu dilakukan melalui pariwisata. Kemudian juga memecah kendala bahasa, sosial budaya dan sebagainya gitu kan, mampu menciptakan citra yang menguntungkan bagi destinasi, memajukan komunitas global, dan juga banyak juga atau apa ya, penelitian yang meneliti begitu ya, melihat antara pariwisata dengan peace gitu ya. Jadi
bisa mempromot perdamaian gitu melalui pariwisata gitu. Itu beberapa dampak positif gitu ya. Namun dampak negatifnya juga tidak kalah banyak gitu ya. Jadi seakan itu apa ya, kalau Jafari mengungkapkan ada dua mata pedang gitu ya, yang dua-duanya tajam begitu. Permasalahan yang timbul gitu ya, ada permintaan yang berlebihan pada sumber daya gitu ya, karena orang tentu saja banyak yang melakukan kegiatan traveling dan sebagainya, maka permintaan terhadap sumber daya baik berupa apa ya, mungkin makanan, akomodasi. Berarti kalau akomodasi itu kan menggunakan tanah gitu ya, menggunakan air dan sebagainya, itu juga meningkat gitu kan, besar sekali gitu. Kemudian juga menyebabkan inflasi. Biasanya tempat-tempat yang apa ya, tempat tujuan wisata, kemudian harga-harga di situ jadi naik nggak wajar gitu ya, mungkin bahkan penduduk lokalnya tidak bisa akses apa namanya, pergi ke tempat-tempat makan di daerahnya sendiri gitu ya, itu sudah tidak terjangkau karena harganya sudah harga turis gitu biasanya. Kemudian juga tadi di satu sisi memberikan kesempatan ekonomi gitu ya, mendiversifikasi kesempatan ekonomi, tapi juga menghasilkan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kita tahu banyak pelaku wisata yang punya usaha gitu ya, itu ya dari mereka yang punya apa ya, modal yang kuat gitu kan. Sedangkan yang masyarakat lokalnya banyak yang ya mungkin berakhir menerima remahan-remahannya seperti itu. Kemudian degradasi lingkungan alam, penyebab polusi dan pemanasan global gitu ya, karena apa namanya, berbagai moda transportasi seperti pesawat dan sebagainya itu memiliki emisi karbon yang besar gitu ya, seperti itu. Kemudian juga degradasi apa namanya, lingkungan yang berbudaya, peningkatan angka kriminalitas, prostitusi dan juga perjudian, ada komersialisasi nilai-nilai baik agama, mungkin budaya dan sebagainya, sampai di Gortner dan Ricci itu memetakan mengancam keutuhan keluarga gitu ya. Ini mungkin karena kesempatan kerja yang diperoleh di sektor pariwisata itu besar, banyak kemudian yang menjadi pekerja migran dan sebagainya. Ini juga mendatangkan masalah tersendiri, menciptakan konflik pada masyarakat penerima tamu dan menciptakan masalah transportasi, fluktuasi ekonomi dan munculnya penyakit. Nah, permasalahannya terkadang sulit gitu ya membedakan apakah dampak negatif itu benar-benar ditimbulkan secara langsung oleh sektor pariwisata atau sebenarnya apa ya, juga ada hasil gitu ya dari kegiatan atau aktivitas manusia yang lain yang sebenarnya tidak masuk dalam lingkup lingkup apa ya, pariwisata. Nah, ini menjadi sulit karena segala bentuk mobilitas atau perjalanan itu kan juga tidak bisa dilepaskan juga gitu ya dari sektor pariwisata. Orang mau pergi dengan tujuan misalkan bukan jalan-jalan pun, tidak dengan tujuan untuk refreshing, misalkan bisnis trip atau mungkin study dan sebagainya, itu juga membutuhkan gitu ya, penginapan, membutuhkan makanan gitu ya. Itu padahal itu menjadi beberapa lini usaha pariwisata. Jadi semakin blur gitu ya antara aktivitas mana sih aktivitas pariwisata dan yang bukan gitu ya, sehingga untuk menilai dampaknya bahwa ini adalah dampak pariwisata atau ini bukan, itu juga menjadi seringkali overlap. Nah, beberapa kesimpulan dampak individu dan sosial pariwisata masih menurut Goldner dan Ricci, bahwa perjalanan wisata itu merupakan salah satu gitu ya memori dalam hidup yang paling jelas. Mungkin teman-teman bisa menceritakan gitu ya, atau mungkin suatu saat nanti bercerita gitu ya, oh saya pernah kemana aja, pergi kemana aja gitu ya, di sana itu seperti apa dan sebagainya. Itu menjadi satu memori gitu. Kemudian kehadiran wisatawan di suatu area dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat lokal akibat pertemuan antara host dan guest itu ya, baik dari taraf hidup gitu ya, yang tadi mungkin harganya murah jadi mahal,
kemudian juga kebiasaan gitu ya, dari lifestyle, dari cara berpakaian mungkin, dari apa namanya, kebutuhan akan, benda-benda apa ya, yang berhubungan dengan teknologi misalkan seperti itu. Bahkan perilaku juga seperti itu. Kemudian perubahan kehidupan masyarakat lokal karena adanya pariwisata massal tampak dalam beberapa hal seperti ya ini kayak berpakaian, pola konsumsi, keinginan masyarakat gitu ya atau keinginan seorang penerima tamu memiliki apa yang juga dimiliki oleh wisatawan gitu. Jadi mungkin ada kecemburuan dan sebagainya gitu ya. Di situ sampai ada mungkin kebebasan seksual dan sebagainya. Ada beberapa cerita, saya lupa ya di kelas ini atau di kelas mana gitu ya, ada beberapa cerita tentang apa namanya istilahnya di Bali itu Kuta Boy ya. Kalau di Bali terkenal dengan Kuta Boy, kalau di Jogja apa ya yang di daerah Prawiro Taman itu. Jadi bagaimana apa namanya turis berhubungan dengan masyarakat lokal gitu ya, ada aktivitas relationship di situ gitu ya yang dianggap seperti menjual diri gitu ya, seperti itu muncul gitu ya akibat aktivitas pariwisata. Kemudian terciptanya hubungan yang menyenangkan dan saling menguntungkan antara host dan visitor, ini juga sangat mungkin gitu ya, bisa saling belajar gitu ya. Kemudian juga kebencian masyarakat lokal kepada turis juga sangat mungkin terjadi gitu ya, akibat dari apa? Penggunaan fasilitas dan sumber daya yang kurang bertanggung jawab serta meningkatnya harga barang konsumsi di saat musim liburan. Mungkin tidak hanya meningkatnya barang gitu ya, tapi juga kondisi kemacetan dan sebagainya gitu ya, di mana kalau masa-masa liburan mungkin penduduk lokalnya terpaksa gitu ya harus mengalah gitu ya, diam di rumah karena banyak wisatawan datang. Kemudian juga mungkin teman-teman tahu gitu ya, Pak. Bahkan di tempat makan itu ada harga khusus lebaran gitu misalkan seperti itu atau harga khusus apa. Jadi seperti itu kira-kira beberapa dampak gitu negatif gitu ya dari pariwisata. Nah, kemudian ada peningkatan aktivitas wisata. Siapa saja sih atau pihak-pihak mana saja sih yang punya peran gitu ya terhadap peningkatan aktivitas wisata gitu ya, atau siapa sih sebenarnya orang yang sering gitu ya melakukan perjalanan, melakukan traveling begitu ya. Adanya peningkatan standar hidup di suatu negara dan negara dengan populasi yang banyak pada usia dewasa muda maupun pasangan muda tanpa anak, ini adalah pihak-pihak yang paling sering melakukan traveling. Jadi ketika standar hidup eh, kita meningkat gitu ya, itu ada kecenderungan aktivitas wisata yang dilakukan juga meningkat. Jadi semakin sering orang bepergian. Kemudian usia dewasa muda itu juga lebih banyak melakukan perjalanan dibanding mungkin lansia gitu ya. Dan juga pasangan muda tanpa anak ini juga dinilai menurut hasil penelitian lebih sering melakukan perjalanan. Kemudian juga seseorang yang hidup di kota itu lebih tertarik untuk melakukan wisata dibanding mereka yang hidup di pedesaan. Mungkin karena uh, unsur pariwisata yang apa ya, yang melepaskan diri sejenak gitu ya dari kesibukan. Tentu saja kesibukan itu gaya hidup yang sibuk, yang hustle itu identik gitu ya dengan masyarakat urban. Jadi ya mereka yang kemudian lebih sering mencari apa ya namanya kegiatan untuk traveling. Kemudian juga orang kaya yang berasal dari kelas sosial atas juga lebih sering melakukan traveling. Ini seperti awal mula memang ya pariwisata sejarahnya sampai kemudian muncul ide untuk mass tourism karena yang memang dulu banyak melakukan perjalanan ya orang-orang yang berasal dari kelas atas gitu ya, bukan kelas buruh atau pekerja gitu karena mereka tidak punya waktu dan sebagainya. Sedangkan orang kelas atas punya berbagai sumber daya baik dari waktu, materi dan sebagainya gitu ya. Maka mereka yang sering kan sejarahnya seperti itu. Kemudian juga meningkatnya populasi orang yang berpendidikan tinggi juga mempengaruhi peningkatan traveling. Jadi orang-orang yang berpendidikan tinggi itu di apa ya berdasarkan hasil penelitian juga berkontribusi gitu ya terhadap meningkatnya aktivitas wisata.
mereka-mereka ini. Yang terakhir ini yang perlu dipertanyakan kembali bahwa traveling dan tour dalam grup lebih populer daripada bentuk tour yang lain. Masihkah gitu ya? Kalau sekarang lebih ke banyak yang bentuk-bentuk lebih ke private gitu ya, private tourism. Itu sekilas apa ya, rangkuman dari dampak pariwisata baik secara individu maupun sosial gitu ya. Apakah kita juga turut berperan dalam peningkatan aktivitas wisata gitu ya. Ya sepertinya dengan kondisi saat ini, kemudian dengan apa ya, berbagai kesibukan kehidupan manusia modern itu seakan jalan-jalan itu menjadi suatu aktivitas yang kayak wajib gitu ya, kebutuhan yang nggak tahu kalau di dalam hierarkinya Maslow ini masuk di dalam kebutuhan yang tingkat yang mana gitu ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada komentar sebelum saya lanjutkan sedikit tentang satu topik atau konsep yang cenderung baru gitu dalam kajian psikologi pariwisata. Adakah? Belum? Belum? Oke. Ya, kalau belum karena apa namanya, biasanya kalau tahun-tahun lalu itu selalu ada pembicara tamu gitu ya, tapi tahun ini nggak tahu karena kendala waktu dan sebagainya gitu ya, saya belum berhasil gitu menghubungi salah satu pembicara tamu. Oke, kalau begitu kita manfaatkan pertemuan terakhir kita untuk membahas satu topik gitu ya, satu konsep di dalam kajian psikologi pariwisata gitu ya. Mungkin teman-teman apakah pernah mendengar tentang positive tourism? Ada yang pernah mendengar atau membaca atau apapun? Adakah? Boleh di chat sudah atau belum atau pernah atau belum gitu. Belum ya? Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya materi untuk kelas isu-isu gitu ya, isu-isu yang di semester 6, tapi karena semester depan sepertinya teman-teman juga sudah mendapatkan kuliah isu-isu, jadi tidak ada salahnya juga saya memperkenalkan gitu ya. Apa sih positive tourism gitu ya? Ada ini suatu yang baru atau sebenarnya enggak baru juga gitu ya, hanya mungkin mengambil eh, dari bidang ilmu yang lain kemudian mencoba diterapkan di sektor pariwisata. Apa itu positive tourism? Jadi backgroundnya sebelum kita menjelaskan atau mendiskusikan tentang apa itu positive tourism, kita perlu melihat dulu tentang konsep negatif dan positif. Apa sih yang negatif dan apa yang positif? Ini dalam konteks pariwisata. Nah, sebenarnya ini berasal dari pandangan atau pendekatan humanisme, di mana pandangan humanisme itu kalau kita kuliah-kuliah di awal itu ya ada psikologi yang pendekatannya humanis gitu ya, itu punya karakteristik. Karakteristiknya adalah yang pertama bahwa pengalaman manusia itu sebagai sesuatu yang primary, yang utama gitu ya. Dan semua realita di luar sana gitu ya, itu hanya dapat di apa ya, telisik begitu ya melalui apa? Melalui lensa kesadaran manusia gitu. Jadi manusia itu di dalam pendekatan humanisme menjadi pusat gitu ya. Segala realita yang ada, segala hal gitu ya di luar diri manusia, kondisi eksternal manusia itu hanya bisa dilihat melalui lensa atau melalui kacamata individu gitu. Maksudnya individu itu sendiri. Makanya kemudian dalam pendekatan humanisme satu individu dan individu yang lain itu sangat berbeda gitu dalam memaknai satu fenomena yang sama, tergantung pada bagaimana mereka melihat gitu ya. Kemudian karakteristik kedua dari pendekatan humanisme ini adalah nilai atau value gitu ya, yang
menempatkan manusia ini sebagai seseorang yang punya kebebasan dan dignity gitu ya, sebagai dalam segala hal gitu. Jadi pendekatan humanisme ini memang sangat memandang manusia sebagai pusat gitu ya, dari segala hal gitu ya. Jadi semua manusia itu punya potensi baik, semua manusia itu punya kesempatan yang sama seperti itu. Nah, filsafat humanisme inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya pendekatan psikologi humanis. Kemudian dari psikologi humanis itu bukan menjadi psikologi positif ya, kemudian menginspirasi begitu ya, konsep baru yaitu psikologi positif, dan kemudian dari konsep psikologi positif ini diterapkan gitu ya, di dalam pariwisata menjadi positif tourism. Nah, sampai di sini teman-teman sudah memahami ya awal mulanya gitu ya. Tentunya berarti kalau positif tourism itu adalah apa? Tentu saja segala hal dalam pariwisata, baik secara kajian maupun praktiknya yang berfokus pada hal positif dari pariwisata itu sendiri. Nah, psikologi humanis itu kan fokus pada berbagai wacana tentang bagaimana tentang hidup yang baik gitu ya, tentang personal growth, personal achievement, tentang authenticity gitu ya, dan juga personal responsibility. Nah, kalau psikologi positif itu menekankan pada berbagai hal dan sisi positif dari manusia gitu, seperti teorinya Seligman tentang human flourishing. Jadi berfokus pada sesuatu yang positif dari manusia, optimal experiences and flow gitu ya, tentang kindness, tentang gratitude, tentang strength and virtue gitu ya. Kalau pandangan psikologi yang sebelumnya itu kan berfokus pada orang sakit. Orang sakit artinya orang yang memiliki secara mental tidak sehat gitu kan. Kemudian bagaimana eh, apa namanya secara mental tidak sehat itu kemudian mencari penyembuhannya gitu kan, pandangan yang sebelumnya. Nah, kalau psikologi positif ini justru lebih berorientasi pada bagaimana praktik-praktik baik gitu ya, usaha-usaha seseorang untuk memelihara gitu ya mental yang sehat gitu kan. Jadi tidak berawal dari sakit menuju sehat, tapi dibalik gitu ya. Ya usaha-usaha untuk sehatnya itu, untuk tidak membicarakan sakitnya tetapi tentang kesehatannya gitu ya. Artinya dalam konteks psikologi tentu saja kesehatan adalah secara mental. Nah, kemudian positive psychology ini didefinisikan sebagai secara sederhana gitu ya, tentang studi of what makes life worth living. Jadi studi tentang apa sih yang membuat hidup ini berharga atau penting atau indah gitu ya untuk dijalani, gitu aja sih dari seseorang gitu ya, itu seperti itu. Nah, psikologi positif ini kemudian diterapkan di dalam pariwisata menjadi konsep positif tourism, dan ini diperkenalkan oleh yang awalnya oleh Pierce, kemudian dilanjutkan oleh muridnya gitu ya, Sebastian Philip. Itu mungkin teman-teman pernah mendengar namanya ya. Sebastian Philip itu seorang, banyak sekali penelitiannya tentang positif tourism gitu ya. Dulunya Sebastian Philip ini profesor di Otago, kemudian sekarang pindah ke Hong Kong Polytechnic University gitu. Jadi banyak sekali kajiannya Sebastian Philip ini tentang positive tourism. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mendapat gambaran apa itu tentang positive tourism gitu ya. Kita kemudian kalau dalam suatu konsep itu tidak lepas gitu ya membicarakan tadi mungkin ontologinya, sekarang kita membicarakan bagaimana epistemologinya gitu, dan juga mungkin metodologinya. Apa sih pendekatan research inquiry-nya gitu ya, apa pendekatan kita sangat lekat ya, keilmuan lekat
dengan tradisi positivis. Post positivis gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar filsafat positivisme, di mana segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan gitu ya. Makanya kemudian di dalam psikologi itu dekat dengan pendekatan yang lebih kuantitatif gitu ya, karena angka numerik itu adalah sesuatu yang yang real gitu ya, yang terverifikasi gitu ya. Sedangkan berbagai narasi itu hanya bersifat subjektif kan gitu kalau kalau pendekatan positivism. Nah, apa namanya, kalau positive tourism itu sebenarnya dia apa ya, konsep yang lebih mengakomodasi berbagai metode gitu. Jadi tidak terbatas pada penyelidikannya, itu tidak terbatas pada tradisi positivism yang lebih kuantitatif, tapi juga didukung oleh pendekatan yang lebih kualitatif gitu ya, model-model interpretasi gitu dan sebagainya, analisis mungkin konten dan sebagainya gitu ya. Nah, pada praktiknya positive tourism ini berusaha menghindari apa yang dinamakan metodolotri. Metodolotri itu adalah satu kajian itu punya tradisi inquiry yang rigid gitu ya, ya eh, kuantitatif gitu ya, harus kuantitatif. Kalau mungkin apa namanya yang lebih 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 apa namanya seperti mungkin antropologi dan juga apa namanya keilmuan bidang sastra dan sebagainya itu mungkin lebih yang kualitatif gitu ya. Nah, sebenarnya kalau semakin ke sini sebenarnya metodologi itu semakin apa ya, semakin terbuka gitu ya, banyak banyak model-model yang baru gitu. Nah, pada praktiknya positive tourism itu berusaha menghindari metodolotri dan menerapkan berbagai metode baik itu kuantitatif, kualitatif maupun apa triangulasi, multimetode dan sebagainya gitu. Jadi tidak di dalam epistemologinya itu tidak terbatas hanya pada satu satu pendekatan aja gitu. Oh, tradisinya kalau biasanya psikologi itu kuantitatif gitu ya. Tapi kalau dalam psikologi psikologi positif yang diterapkan pada positive tourism itu juga banyak juga studi-studinya yang kualitatif. Nah, selanjutnya adalah eh, definisi dari positive tourism gitu ya. Kalau kita tadi berbicara tentang apa sih konsep negatif, apa itu konsep positif dan bagaimana latar belakang dari positive tourism ini yang ternyata berawal dari pendekatan humanis, kemudian positive psychology dan kemudian itu diterapkan gitu ya dalam dalam sektor pariwisata atau kajian pariwisata. Nah, mungkin ini teman-teman sudah banyak juga membaca tentang banyak ahli yang melihat pariwisata itu dari sudut pandang yang negatif gitu ya. Artinya bahwa pariwisata ini memiliki dampak negatif ya, aktivitas wisata ini memiliki dampak negatif yang besar. Seperti Kroll itu menilai bahwa tourism itu haunting our planet gitu kan, can ruin landscape, destroy community, pollute the air and water gitu ya. Kemudian trivialize culture gitu kan, kemudian membawa suatu standarisasi gitu ya, keseragaman gitu ya, dan berkontribusi untuk apa ya, degradasi planet gitu ya, degradasi lingkungan. Ya. Ini kan apa dampak negatif gitu ya yang disematkan pada pariwisata gitu ya. Banyak ahli yang mengungkapkan bahwa aktivitas wisata itu hanya aktivitas yang merusak gitu. Pun di tahun 93 juga mengklaim bahwa tourism industry itu is in crisis gitu ya. Ada krisis karena mass tourism, karena mass tourism itu membawa dampak pada sosial, cultural dan juga ekonomi, lingkungan juga gitu ya, yang lebih banyak negatif. Bahkan Pezzulo di tahun 2007 itu menyatakan bahwa tourism is toxic. Tourism contaminates the people and the places where it occurs gitu. Jadi ini kan konsep bukan konsep ya, apa cara pandang gitu ya yang lebih melihat bahwa pariwisata itu negatifnya lebih besar gitu kan. Nah,
dan benar gitu, memang secara praktik pun juga seperti itu, pariwisata punya dampak negatif gitu ya. Kita sudah mendiskusikan itu minggu lalu, minggu sebelumnya, bahkan mungkin di kuliah-kuliah lain teman-teman juga sudah dapat. Nah, positif tourism itu kemudian lebih mencoba melihat pariwisata dari sisi positifnya dan menekankan praktik-praktik baiknya gitu ya. Jadi kalau menurut Pezulo tadi bahwa tourism ultimately leads to bad outcome gitu ya, itu juga apa namanya makes the same point, arguing that dislike of tourists is really a way to express a dislike for ourselves gitu. Jadi sebenarnya kritik negatif yang dialamatkan pada sektor pariwisata sebenarnya juga itu kritik negatif juga untuk diri kita sendiri gitu ya, karena sebenarnya bukan pariwisatanya tapi orang-orangnya atau manusianya gitu ya, dengan segala mobilitas dan peningkatan aktivitas yang dilakukan itu sebenarnya yang merusak gitu ya. Pariwisata itu hanya sebagai apa ya, mengakomodir apa yang dinamakan need atau kebutuhan manusianya ini gitu. Jadi tidak adil gitu ya ketika pariwisata yang di-blame totally gitu ya, karena menimbulkan kerusakan pada banyak hal gitu. Jadi ada pendapat seperti itu, dan positif tourism ini menekankan pada hal-hal positif dalam pariwisata, baik dalam praktiknya ada sustainable tourism, ada tourism yang bagus secara etik gitu ya, ada bentuk-bentuk inklusif tourism gitu ya, yang mengakomodir segala kebutuhan gitu ya, dan juga baik secara praktik maupun secara impact-nya. Jadi yang ditekankan impact positifnya, seperti kalau dalam level individu ya happiness gitu ya, experience, well-being dan sebagainya. Teman-teman sudah membahas minggu lalu. Jadi ini penekanan positif tourism itu di sini. Nah, kemudian knowledge production-nya atau scope penelitian dalam kajian psikologi positif kemudian apa aja gitu ya, yang kemudian diterapkan pada sektor pariwisata, yaitu bisa tourism, leisure, sport, recreation, health and wellness gitu ya. Subjek penelitiannya bisa wisatawan, host community, bahkan pekerja atau tourism worker dan juga organisasi pariwisata. Jadi misalkan penelitian-penelitian yang meneliti tentang turis well-being atau tourism worker well-being atau mungkin turis experience dan sebagainya itu berada pada satu konsep yang menggunakan pendekatan yang lebih positif gitu ya dalam memandang pariwisata. Jadi seperti itu, dan ini banyak kemudian yang mulai meneliti gitu ya, bagaimana kemudian memunculkan berbagai hal positif baik secara praktik maupun impact gitu ya dari tourism itu sendiri. Nah, sebelum kemudian menurut Philip gitu ya, kenapa sih kita perlu gitu ya satu pandangan gitu ya yang lebih positif terhadap pariwisata gitu ya. Itu kalau menurut Philip untuk menciptakan gitu ya kondisi yang lebih human flourishing gitu kan, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa tourism itu juga berarti gitu ya buat individu dan juga masyarakat gitu ya. Banyak juga cerita-cerita tentang bagaimana suatu komunitas lokal itu merasa pride-nya muncul karena mereka bekerja atau mengelola gitu ya desanya mungkin untuk pariwisata gitu. Jadi hal inilah kemudian yang ditekankan gitu ya, bahwa praktek-praktek baik ini perlu diperbanyak gitu, seperti itu. Kemudian topik apa saja yang ada di dalam penelitian positive tourism itu adalah kalau tentang wisatawan tentu saja berfokus pada pengalaman positif wisatawan, misalkan meaningful vacation experience, tourism and love, misalkan ada learning and positive emotion, positive resolution, ada well-being, ada humor. Jadi
bahkan di tahun 90-an akhir ya, awal 2000-an, Philip Pierce itu sudah meneliti tentang tourism and humor gitu. Jadi ada sampai sebegitunya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ada dampak positif gitu ya yang perlu lebih banyak dibicarakan gitu tentang pariwisata. Kemudian juga tentang travel motivation-nya juga lebih membahas ke yang positif model. Kemudian kalau untuk host community dan worker-nya, tourism worker-nya seperti apa? Itu adalah dampak pariwisata pada kualitas hidup host community gitu ya. Ini menjadi salah satu topik gitu ya dalam ruang lingkup positive tourism, menceritakan gitu ya bagaimana dampak pariwisata pada kualitas hidup community. Kemudian transformative guiding seperti itu tadi, satu komunitas lokal yang kemudian muncul pride-nya gitu ya, yang dulu mungkin merasa bukan apa-apa gitu ya, tidak berarti gitu ya. Kemudian ada aktivitas pariwisata, mereka mengelola gitu ya, menginisiasi, kemudian muncul pride dan sebagainya. Jadi ada transformasi positif gitu. Juga ada maksudnya tapi untuk yang transformative guiding ini lebih kepada praktik-praktik pemanduan gitu ya. Bagaimana kemudian pemandu wisata itu punya agenda positif gitu ya untuk menceritakan semua aspek di dalam suatu atraksi wisata untuk memberi inspirasi kepada wisatawan gitu. Jadi wisatawan itu menjadi dapat insight yang positif gitu. Kemudian juga tentang kindness, tentang life satisfaction melalui pariwisata dan juga memorable and meaningful guiding. Intinya sebagai suatu kajian yang baru, relatif baru, masih sangat banyak peluang yang bisa peluang untuk riset tentunya ya, peluang atau opportunity gitu ya untuk riset-riset di bidang pariwisata yang menggunakan konsep positive tourism ini seperti itu. Oke. Ini kalau kelas isu-isu memang seperti ini ya tujuannya, tapi untuk kelas ini karena hanya pengenalan aja, itu kira-kira sedikit gambaran tentang positive tourism. Bentar. Ada komentar atau pertanyaan atau mungkin kritik tentang positive tourism ini, teman-teman? Biasanya ada, umumnya ada. Silakan, apakah sudah bisa memahami tadi apa yang saya sampaikan? Adakah? Atau masih mencoba mencerna? Ini apalagi sih positive tourism gitu? Adakah teman-teman ada yang mau mencoba menghubungkan apa kaitannya ini dengan isu atau topik terkini dalam kajian psikologi pariwisata? Halo? Tidak ada? Ya, belum ada, Bu. Oke, belum ada. Tapi apakah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan positive tourism? Secara Jauh garis ini sudah ada sedikit gambaran, Bu. Mudah-mudahan ya, karena mungkin ini tadi disampaikan oleh teman-teman, nggak tahu teman-temannya ini diwakili oleh Iswan atau sebenarnya enggak juga gitu ya, mestinya pemahamannya beda-beda gitu ya tentang pernah nggak mendengar tentang konsep positive tourism. Oke, Anur silahkan. Baik, Bu Zida, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Anur ingin sedikit bertanya tentang positive tourism. Sebenarnya Anur udah pernah baca tentang positive tourism karena kemarin bikin topik well-being itu kan berkaitan sama positive tourism gitu. Nah, di
salah satu artikel yang Anur baca tuh ada tentang environmental mastery atau memanipulasi lingkungan agar sesuai dengan situasi psikis gitu. Nah, kalau menurut Bu Zida, apakah sebenarnya tourism tuh bisa bisa positif terus gitu? Sedangkan kan kayak gimana ya, kalau dilihat secara mungkin kalau kita berwisata emang pasti ada positifnya, tapi apakah bisa gitu kalau tourism itu selalu positif? Kayak gimana ya, gitulah kurang lebih, gimana ya Bu? Iya. Kayak gitu ya. Iya. Kasih. Oke, terima kasih Anur. Tapi mohon maaf tadi yang ada sempat kata yang terputus, yang apa ya tadi, yang konsep ya atau apa tadi Anur? Iya, itu Bu. Jadi apa namanya, environmental mastery. Nah itu kalau yang aku baca itu dimensi psychological well-being. Nah kan ada self acceptance, terus ada positive relation with other, autonomy gitu, purpose in life, personal growth, terus ada juga environmental mastery. Nah di situ tuh di penjelasannya tuh kayak apa sih, kayak membuat sebuah manipulasi lingkungan agar sesuai dengan psikis. Nah itu kan kayak apakah sebenarnya apa ya, kalau di pandangan tuh masih kayak kurang ngeh gitu, maksudnya gimana tentang manipulasi itu. Apakah sebenarnya kayak lingkungan tuh harus menyesuaikan kita sebagai apa namanya, sebagai yang datang gitu, jadi kayak penyesuaiannya tuh bukan di kita tapi di lingkungannya gitu, apa gimana gitu kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih Anur. Pertanyaannya Anur apa namanya menjadi apa ya? Mungkin bukan kritik ya, tapi memang pertanyaan yang kemudian banyak ditujukan pada pendekatan positif tourism ini gitu ya. Kenapa kok kayak apa ya, terkesan memandang segala sesuatu itu positif gitu ya, padahal kan secara praktik pun juga pariwisata itu kan juga negatif gitu ya. Nah, tadi disampaikan di awal untuk background-nya sendiri memang ini bisa dikatakan apa ya, sebagai penyeimbang mungkin gitu ya, atau mungkin tidak bermaksud sebenarnya menjadi penyeimbang, tetapi bahwa tujuan gitu ya, tujuan dari pendekatan ini gitu ya, itu menampilkan banyak apa ya, lebih banyak praktik baik gitu ya, tidak hanya secara praktik tapi secara impact-nya juga gitu ya. Awalnya kan positive tourism positive psychology gitu ya, itu kan berfokus pada bagaimana manusia itu sebagai individu yang sehat, yang sebelumnya kan berfokus pada psikologi itu ngomongin penyakit mental aja gitu kan, mental disorder aja kan, sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Nah, positif psikologi itu lebih berfokus pada membicarakan kondisi baik gitu ya, hal-hal yang baik dari individu itu gitu ya. Nah, kemudian diterapkan pada konteks tourism ini gitu ya, menjadi positif tourism. Nah, memang ada kekhawatiran bahwa pandangan yang positif terhadap pariwisata ini mengaburkan gitu ya apa fakta yang memang negatif dari pariwisata. Tapi untuk secara konsepnya sendiri itu tidak bermaksud seperti itu gitu ya. Kalau menurut Philip, menurut Liang sebelumnya ada yang model positif psychology, ada Seligman dan sebagainya, tidak. Tapi lebih bagaimana kemudian melihat sesuatu dari cara pandang yang lebih positif gitu ya, termasuk usaha penerapannya di kajian pariwisata gitu ya, bahwa sebenarnya bisa loh gitu ya, mungkin dalam rangka mengurangi dampak negatif gitu ya dari pariwisata dengan menekankan pada praktik-praktik yang baik seperti mungkin sustainable tourism, bahwa tentang etik dan sebagainya. Bahwa di dalam sektor pariwisata itu ada etiknya, mulai dari mungkin bagaimana suatu destinasi itu direncanakan, dikembangkan dan sebagainya, itu ada etiknya. Etik untuk masyarakat, etik untuk lingkungan, etik untuk wisatawannya juga gitu kan. Nah, makanya usaha-usahanya atau topik-topik penelitiannya lebih merujuk pada misalkan ya, kalau wisatawan berarti perlu ada edukasi gitu ya tentang bagaimana wisatawan itu punya behavior yang positif, yang baik gitu ya, dengan misalkan hal-hal yang sederhana gitu ya, bagaimana
perilaku wisatawan itu terhadap suatu destinasi, dari praktik membuang sampah pada tempatnya, tidak mengganggu habitat suatu tempat gitu ya. Misalkan di situ ada model natural and wildlife gitu ya. Bagaimana caranya tidak mungkin kalau naik gunung itu tidak meninggalkan sampah, tidak mencabuti mungkin bunga yang ada di situ dan sebagainya. Jadi lebih ke situ gitu. Jadi topik-topik penelitiannya lebih menekankan pada praktik-praktik baiknya gitu ya, secara praktik maupun impact gitu ya. Dan sebenarnya bukan environment-nya yang dimodifikasi, tapi justru individunya. Kalau dalam konteks ini adalah wisatawannya gitu kan. Kita belajar bahwa sebenarnya perilaku individu itu bisa dipengaruhi, dimanipulasi, dimodifikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan melalui pendekatan positive tourism ini justru usahanya ke sana gitu ya, dengan menceritakan berbagai praktik baik gitu ya, itu harapannya bisa memberikan insight gitu ya, baik kepada wisatawan, masyarakat atau pelaku wisata gitu ya, berbagai organisasi dan juga stakeholder untuk menerapkan praktik-praktik baiknya. Jadi itu sih sebenarnya sederhana ya, cukup sederhana gitu ya. Tapi ya memang ada kekhawatiran itu benar bahwa jangan-jangan ini nantinya bisa menutupi bahwa sebenarnya banyak dampak negatifnya gitu. Tapi secara konsepnya tidak bermaksud ke sana gitu. Seperti itu kira-kira Anur. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Udah sangat jelas. Mungkin kalau bisa sedikit disimpulin, nggak tahu ini benar apa enggak. Berarti tuh konsep positive tourism tuh sebagai apa ya? Sebagai kayak apa sih? Untuk menjaga eksistensi si pariwisata itu sendiri ya Bu. Jadi kalau misalnya dengan adanya, ini dampak negatif memang ada, namun kami juga melakukan penelitian nih secara deskriptif gitu. Kalau ternyata positifnya juga banyak gitu. Jadi eksistensi pariwisata bakal tetap ada walaupun diiringi dengan dampak-dampak negatif yang ada di penelitian lainnya gitu. Terus mungkin si positive tourism tuh scope-nya lebih kayak kecil-kecil gitu ya Bu. Jadi kayak misalnya ini secara well-being kayak gini. Jadi kayak nggak semakro yang lain gitu. Iya. Menarik banget Anur kesimpulannya gitu ya, untuk menjaga eksistensi pariwisata ini juga sebenarnya sebelum di kelas isu-isu itu saya bilang juga gitu, maksudnya secara kasar gitu ya, bukan secara kasar, artinya begini, maksudnya kasar bukan kata-kata yang kasar, artinya begini, pertanyaan seperti Anur muncul gitu, kok kayaknya positifnya aja gitu. Nah, kalau bayangkan kalau yang dihasilkan gitu ya, itu segala sesuatu yang negatif semua gitu ya, ya bisa jadi ya ketika dianggap bahwa pariwisata itu ya semuanya negatif, ya bisa jadi tidak ada lagi gitu ya. Ketika sampai pada kesimpulan akhir, ya ternyata pariwisata itu sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang negatif. Ya habislah itu semua gitu ya. Berarti buat apa ada aktivitas pariwisata gitu ya. Ya walaupun mungkin somehow itu suatu truth gitu ya, tapi sebenarnya menarik yang disampaikan Anur ya, ini untuk eksistensi aja gitu ya. Mungkin saya juga bisa jadi juga bertanya-tanya gitu kan. Jadi semacam ada kontestasi mungkin ya, tapi sebenarnya itu tadi sudah disampaikan juga dalam Cooper gitu ya, bahwa terkadang itu ada hal yang kemudian dititik beratkan gitu pada pariwisata tentang dampak baik itu ekonomi, sosial dan juga lingkungannya gitu ya. Karena ini tadi membedakan aktivitas mana yang pariwisata dan bukan itu kan semakin blur. Bisa jadi sebenarnya kerusakan dampak lingkungan itu tidak dari sektor pariwisata yang besar, tapi mungkin dari mining gitu ya, dari pertambangan, kemudian dari aktivitas transportasi, pengiriman barang gitu ya, supply and chain gitu ya,
di mana rantai supply chain semakin panjang itu kan semakin berdampak besar gitu ya pada lingkungan. Jadi sebenarnya bukan pariwisatanya gitu, atau mungkin justru dampak ekonomi gitu ya, bahwa selama ini pariwisata itu yang banyak dinarasikan adalah kan memberikan dampak positif gitu ya pada ekonomi, yang sebenarnya juga tidak juga gitu kan, karena kalau semuanya bekerja atau mengandalkan sektor pariwisata gitu kan, itu juga berbahaya karena sektor-sektor lain pun itu juga penting, misalkan seperti itu. Jadi ada satu hal yang menurut Cooper itu ada mungkin bukan kesalahpahaman dalam memahami gitu ya, bahwa sebenarnya dampak yang ditimbulkan itu sulit kalau untuk mengukur benar-benar apakah ini dampak pariwisata dan bukan gitu kan, karena sebenarnya aktivitas manusia itu tidak hanya pariwisata, dan mungkin industri-industri yang jauh lebih destruktifnya jauh lebih masif itu ada gitu ya, mungkin industri pertambangan itu kan dianggap punya destruksi yang lebih masif gitu ya, bagaimana secara langsung mengeksploitasi sumber daya dan sebagainya gitu kan, terus kemudian deforestasi gitu ya, pembalakan liar dan sebagainya itu jauh lebih masif gitu, bahkan mungkin pariwisata bisa menjadi salah satu dalam usaha konservasi gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu, jadi semacam ada kontestasi mungkin ya antar berbagai sektor gitu ya. Nah, tapi itu sudah disampaikan oleh Cooper gitu ya. Memang sulit sekali penelitian tentang impact, tentang dampak gitu ya. Melihat dampak pariwisata itu sulit gitu untuk membedakannya apakah ini dari aktivitas pariwisata atau yang lain gitu. Tapi ya menarik seperti yang disampaikan Anur, ya bisa jadi gitu ya, dengan memperbanyak cerita-cerita tentang praktik-praktik positif dari pariwisata, yaitu demi eksistensi pariwisata itu sendiri gitu, seperti itu. Apalagi eskalasi aktivitas wisata itu kan semakin meningkat, dulunya kan enggak gitu ya, tidak terpikir gitu, kok orang liburan, orang jalan-jalan itu pakai diteliti itu kenapa toh gitu kan, dulu tidak terpikirkan seperti itu kan, sebelum sebelum tahun 1960-an gitu ya, karena mungkin masa perang gitu ya, baru selesai dari Perang Dunia Kedua, di mana ya orang itu aktivitasnya bukan jalan-jalan gitu ya, tapi ya bekerja memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Tapi kemudian dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan sebagainya, juga terusan dari revolusi industri gitu kan, di mana kemudian tingkat ekonomi di banyak negara meningkat dan sebagainya. Tadi disampaikan juga bahwa aktivitas wisata pun juga meningkat, akhirnya menjadi concern gitu ya para peneliti tentang ada toh ternyata kajian tentang jalan-jalan gitu ya, ada toh kajian tentang liburan gitu, seperti itu. Nah, itulah sebenarnya awal munculnya kan seperti itu. Mungkin dinamai pariwisata atau yang lain tuh ya hanya jadi hanya sebagai penamaan aja gitu ya, tapi mau menjelaskan sebenarnya bahwa ini adalah fenomena mobilitas manusia gitu, seperti itu, yang di dalam konteks globalisasi mau nggak mau ya mobilitas manusia memang semakin meningkat gitu ya. Kalau sekarang karena setelah pandemi ini menjadi agak berbeda lagi gitu ya, kemudian muncul berbagai teknologi seperti kemudian metaverse dan sebagainya gitu, yang mungkin mulai lagi membatasi mobilitas manusia gitu ya, agar tidak berdampak besar buat lingkungan dan sebagainya. Jadi akan selalu seperti itu gitu. Jadi akan selalu ada muncul isu atau permasalahan gitu ya, di balik solusi yang sudah dibuat manusia, selalu dari solusi itu ternyata tidak long lasting. Dari solusi itu muncul isu atau permasalahan baru, akan seperti itu sih Anur. Tapi menarik tadi yang disampaikan Anur, jangan-jangan hanya untuk eksistensi ya, biar pariwisata tetap ada, bisa jadi gitu ya. Bayangkan kalau negatifnya aja yang disampaikan, ya mungkin tidak ada aktivitas pariwisata atau bagaimana gitu ya Anur ya. Oke, terus kemudian yang kedua tadi apa yang disampaikan Anur? Apa ya tadi, Bu? Lupa. Sudah cukup menjawab dengan jelas, Bu. Itu intinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau secara dalam konteks akademis kita
kan yang perlu kita lakukan adalah melakukan pencarian lagi dan lagi gitu kan. Bagaimana kita melihat suatu fenomena gitu kan, seperti itu. Nah, itu artinya peluang untuk diteliti itu besar sekali gitu ya, berbagai hal yang berkaitan dengan ini gitu. Belum banyak gitu yang menceritakan tentang bagaimana tentang well-being seseorang gitu ya. Oh, saya ingat yang kedua tadi lebih mikro gitu ya, Anur ya, lebih kayaknya praktiknya kecil-kecil gitu ya, seperti itu ya. Ya, Iya. karena ini apa namanya juga termasuk baru, mungkin 10 tahun terakhir ini juga apa namanya penelitiannya itu penelitiannya maksudnya konsep positif tourism ini mulai dari psikologi positif kemudian positif tourism ya, itu mulai banyak, itu kan belum lama, 10 tahun terakhir gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa karena awalnya dari kajian psikologi, memang kajian psikologi itu kan pendekatannya kan individu. Ya kita bisa mengatakan individu itu mikro gitu kan, sesuatu yang kecil gitu kan, seperti itu. Jadi ya tidak salah juga kalau kemudian dinyatakan bahwa ini lebih ke kecil-kecil gitu ya, praktek kecil-kecil gitu ya, bukan yang besar gitu, seperti mungkin kalau kita berbicara tentang lingkungan gitu kan, itu kan kayak isu yang besar gitu ya, tentang pendekatan geografi itu kan isu yang besar gitu ya, tapi yang psikologi ini kan lebih ke individu. Iya, itu tidak salah. Tapi harus diingat juga bahwa dengan berbagai kemajuan teknologi dan informasi saat ini, itu batas mikro dan makro, bukan batas mikro dan makro ya, antara yang mikro dan makro ini saling mempengaruhi. Satu fenomena kecil atau mikro di suatu tempat, itu bahkan satu pengalaman individu saja di tempat yang jauh, ketika itu didiseminasi, diberitakan gitu ya, karena kemajuan teknologi dan informasi itu punya pengaruh ternyata terhadap secara global. Jadi itulah kemudian yang menjadi jawaban gitu ya, atau kritik terhadap sebelumnya banyak gitu ya. Ngapain sih meneliti tentang motivasi gitu ya? Apa sih masih ada nggak sih gunanya meneliti tentang motivasi wisatawan gitu ya? Itu kan sangat sangat individu gitu ya. Apa pengaruhnya untuk melihat konsep atau sektor pariwisata yang lebih besar gitu ya? Mungkin dulu bisa seperti itu, tapi sekarang tunggu dulu gitu ya. Apa yang kecil itu bisa punya pengaruh yang luar biasa besar, ya karena apa? Ya lagi-lagi karena kemajuan teknologi informasi gitu ya. Kita kan bisa melihat gitu ya, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan suatu kita melihat di media sosial gitu ya, belum tentu itu benar gitu ya, isunya gitu ya, dari satu orang saja itu yang kemudian mempercayai sudah seluruh dunia, misalkan seperti itu. Seperti itu, Anur, kira-kira. Baik, Bu Zida, mungkin sedikit lagi tentang ini yang micro scale itu. Nah, kan kalau misalnya dia tuh mikro dan apa ya, mungkin objeknya kan akan berbeda-beda gitu, Bu. Mungkin iya, kita penelitian objeknya turis yang pergi ke luar negeri tapi dengan fasilitas yang baik gitu, pasti well-being-nya juga akan baik. Nah, sedangkan misalnya turis itu pergi misalnya dengan apa ya, dengan apa sih, sumber daya yang tidak sama dengan turis yang lain gitu kan, pasti kan berbeda gitu nggak sih, Bu, hasilnya gitu. Jadi apakah turis positif ini nih harus apa namanya, positif tourism ini nih harus, makanya secara skup kecil itu kan akan berbeda dengan misalnya lihat dengan apa ya, dengan sumber daya yang beda-beda gitulah, ya gitu kurang lebih, Bu. Iya, iya, iya. Saya paham. Jadi masih kaitannya dengan mikro dan makro gitu ya. Ya, seberapa besar gitu ya sesuatu yang kecil ini bisa mempengaruhi, atau kalau dalam bahasa ininya adalah suatu kecil fenomena itu bisa menyimpulkan gitu ya secara global gitu ya, kan selalu seperti itu. Apa namanya, ini yang kemudian di dalam metodologinya sendiri gitu ya, kenapa positive tourism ini tidak terpaku pada, atau mungkin
bahkan berani gitu ya mencoba gitu ya, tidak hanya mengakomodir pendekatan yang lebih positivis gitu ya, kuantitatif dengan angka numerik dan sebagainya, tapi juga yang lebih interpretatif gitu ya. Dan sebenarnya kan ini juga sudah banyak dilakukan gitu ya, terutama untuk kajian-kajian sosial dan humaniora gitu ya, ilmu antropologi, sastra dan sebagainya gitu ya. Karena dan ini semakin meningkat gitu karena kita hidup di era yang katanya post-truth gitu, di mana satu narasi itu bisa mempengaruhi secara global gitu ya. Nggak tahu itu narasi yang benar atau salah gitu, dan mencari benar atau salahnya juga nggak ngerti gimana. Tapi yang penting adalah tidak lagi membicarakan sebabnya, tapi dampaknya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi kalau tadi bahwa positifnya orang yang punya sumber daya besar dan yang kecil itu berbeda. Ya iya gitu. Tetapi ada satu kesimpulan bahwa positifnya itu bisa dirasakan tidak hanya untuk mereka yang punya cukup sumber daya, tapi juga mungkin yang sumber dayanya kurang gitu. Termasuk juga dalam mungkin praktik-praktik berwisatanya gitu kan, bahwa tidak harus gitu ya pergi ke tempat yang jauh gitu ya, tapi yang penting adalah bagaimana aktivitas itu membuat orang bertransformasi gitu ya. Ya kalau mungkin belum sampai bertransformasi, tapi cukup dengan mungkin merilis stresnya, mengurangi emosi negatif dan sebagainya. Itunya sebenarnya bukan kemudian harus kalau yang punya sumber daya besar itu lebih impactful secara pribadi gitu ya, lebih seneng gitu ya, lebih happy daripada mungkin yang cuman main ke mana gitu, yang dekat-dekat aja, kan seperti itu. Tapi lebih kepada bahwa ada efek positif gitu ya dari aktivitas pariwisata ini bagi individu di level apapun gitu. Itu seperti itu sih, Anur. Bagaimana? Ini kok jadi diskusinya diskusi antara Kayaknya saya dan sudah Anur ya? cukup deh. Makasih Bu Zira sudah sangat menjawab kegelisahan saya mengenai positive tourism. Ya, yang lain boleh loh mencoba mengulik-ulik sesuatu konsep ya cenderung baru mungkin ya kalau di pariwisata gitu ya. Apa sih positive tourism ini, dan belum banyak juga yang menulis gitu. Yang saya temukan ya hanya baru Philip itu sama Jennifer Jennifer Liang itu ada artikel yang dia tulis, ada kemudian Susan Hope Mackenzie itu kalau pernah mendengar gitu, seperti itu. Yang lain, apakah sudah cukup mewakili diskusi saya dan Anur? Mudah-mudahan ini ya sudah bisa ditangkap gitu ya. Yang penting adalah teman-teman bisa dengan memperkenalkan ada topik, mungkin ide atau konsep yang baru gitu ya dalam melihat pariwisata gitu. Ternyata pariwisata itu sangat sangat kompleks ya, tidak hanya masalah hotel gitu ya, tidak hanya masalah bagaimana menyediakan akomodasi, mungkin tidak hanya masalah mengelola destinasi, membuka destinasi wisata baru, tidak hanya itu gitu ya, tapi ternyata ini adalah suatu hal yang sangat luas gitu dan bisa dikaji dari berbagai hal. Kalau utamanya kan mungkin dari geografi, ekonomi dan juga antropologi gitu ya. Itu pun sekarang sangat meluas gitu ya. Geografi itu karena berhubungan dengan tempat, ruang, kemudian juga akhirnya pariwisata ini bisa dikaji dari ilmu atau pendekatan-pendekatan yang lebih berbicara tentang lingkungan gitu ya. Karena ternyata ada dampak di situ. Untuk ekonomi gitu ya, itu juga kemudian berimplikasi juga sangat besar gitu ya. Tidak hanya secara positif tapi juga negatifnya gitu kan. Kemudian akhirnya berimplikasi pada berbagai hal seperti marketing, manajemen dan sebagainya gitu ya. Untuk antropologi karena kajiannya manusia dan budaya itu pun juga
ternyata di dalam lingkupnya pariwisata ini juga berkembang, bisa dilihat dari bidang keilmuan yang membicarakan manusia ya, sosiologi, psikologi juga gitu ya. Kalau mau melihat lebih dekat secara individunya psikologi gitu ya. Kalau secara sosial masyarakatnya lewat sosiologi gitu ya. Kalau secara lebih general lagi yang kaitannya dengan value budaya gitu ya, itu antropologi. Jadi seperti itu. Artinya menegaskan kembali posisi pariwisata ini sangat multidisiplin gitu ya, tidak hanya sebatas yang mungkin teman-teman pernah tahu sebelumnya tentang bagaimana menjadi stewardesses gitu ya, bagaimana bekerja di hotel gitu ya, set up kasur dan sebagainya, bagaimana menyajikan makanan di food and beverage, ternyata tidak hanya sebatas itu gitu ya. Secara kajian ini sangat luas gitu ya, dan mulai banyak juga dari berbagai disiplin ilmu itu yang mencoba untuk melihat pariwisata gitu ya, bahkan dari Visipol gitu ya, dengan berbagai pendekatan atau topik tentang tourism policy gitu ya, kebijakan dan sebagainya. Jadi begitu masifnya sebenarnya dampak dari pariwisata ini gitu, yang bisa dikaji dari berbagai bidang ilmu gitu ya. Ada untungnya juga gitu buat teman-teman gitu ya, untuk melihat ini gitu kan. Kemudian jadi banyak belajar juga dari berbagai bidang lain gitu ya, ekonomi mungkin, geografi gitu ya, mungkin bahkan agro ya, ilmu pertanian, kehutanan juga mulai masuk gitu ya, mengkaji pariwisata gitu ya. Kalau dari manusianya, dari keilmuan antropologi, sosiologi, psikologi, itu yang kita belum punya di prodi itu mungkin justru yang dari ekonomi gitu ya, tentang manajemen, marketing gitu ya. Itu juga penting banget karena wisatawan ini menjadi market yang besar gitu ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, itu sekilas tentang, saya yakin teman-teman punya banyak referensi sebenarnya tentang apa saja sih isu-isu terkini gitu ya di dalam pariwisata, lebih khusus lagi di dalam kajian psikologi pariwisata gitu ya. Yang saya sampaikan ini hanya satu tentang positif tourism gitu, dan fokus penelitian positif tourism ke depan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan tidak hanya pada turis atau wisatawan ya teman-teman, tapi juga host community, tourism worker, dan juga organisasi pariwisata. Itu masih sangat terbuka. Jadi harapannya nanti ketika kami melihat penelitian atau tugas akhir teman-teman yang berupa skripsi dan sebagainya, itu tidak hanya mungkin analisis 4A lagi gitu kan, misalkan kemudian strategi strategi pengembangan destinasi lagi misalkan, tapi banyak sekali ternyata hubungannya gitu ya. Kalau yang budaya, isu tentang mungkin globalisasi, tentang postmodernisme, tentang komodifikasi dan sebagainya gitu ya. Ada tourism frontier gitu ya, bentuk-bentuk yang baru dan sebagainya. Ini jadi senang gitu melihatnya, kajian pariwisata ternyata macam-macam gitu, tidak hanya kalau dulu kalau kita mungkin teman-teman lihat skripsi kakak kelas itu banyaknya tentang mungkin analisis 4A kayak gitu ya. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu lagi gitu. Banyak sekali sebenarnya yang bisa teman-teman gali. Terakhir, mari kita mencoba menyimpulkan gitu ya, walaupun mungkin bukan kesimpulan akhir gitu ya, tentang apa sih sebenarnya yang kita pelajari selama 1 semester ini kuliah psikologi pariwisata. Ini kesimpulan umum saja. Saya mencoba mengajak teman-teman untuk mengingat gitu ya, bahwa psikologi pariwisata itu adalah studi sebenarnya tentang pola perilaku gitu ya, perilaku wisatawan dan juga pelayanan terhadap wisatawan, serta tidak hanya wisatawan tapi masyarakat penerima gitu ya. Nah, melihat perilaku seseorang ini menjadi menarik gitu ya, karena perilaku individu itu bisa mempengaruhi individu yang lain gitu ya. Bisa kita melihat dalam konsep yang dikatakan
Anur tadi mikro, tapi kita juga bisa sebenarnya menariknya ke hal yang lebih makro. Kalau pendekatan, di dalam pendekatan budaya itu ada etik, ada emik gitu ya, seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya, psikologi pariwisata itu bisa melihat wisatawan sebagai tamu, mulai dari berbagai berbagai ruang lingkup psikologinya gitu ya, kajian psikologinya mulai dari mungkin tipologi, karakteristik, motivasinya, kepribadiannya, sikapnya, persepsinya, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan dampak pariwisata pada individu. Tapi ruang lingkupnya tidak terbatas pada wisatawan saja, tapi juga pada masyarakat atau organisasi penerima wisatawan gitu ya. Tentang mungkin strategi marketing dan pelayanan, pengelolaan sumber daya manusianya, bahkan penilaian fasilitas dan juga dampak sosial pariwisata. Artinya sebenarnya sepanjang kita mempelajari atau berbicara tentang manusia, ya berarti kita bisa menerapkan berbagai teori atau konsep dalam ilmu psikologi ke dalam pariwisata begitu. Kemudian hasil studi psikologi pariwisata itu kira-kira apa saja gitu ya dan untuk apa saja. Ini sebagian aja bahwa harapannya ketika teman-teman punya dasar pengetahuan tentang ilmu psikologi gitu ya, kemudian untuk pariwisata gitu ya, itu teman-teman mampu gitu ya melakukan analisis terhadap suatu destinasi, mengenali potensi pariwisata suatu daerah, dan juga mungkin melakukan perencanaan pengembangan gitu ya. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan dari teman-teman memahami bagaimana sih karakteristik manusia itu begitu ya. Bagaimana sih pola perilaku manusia itu seperti itu. Kemudian harapannya teman-teman juga bisa mengenal dan memahami wisatawan dengan berbagai kebutuhannya gitu ya. Ini berimplikasi pada nanti marketing dan sebagainya gitu ya. Ini berhubungan dengan customer gitu ya. Ada berhubungan dengan demand, dengan supply seperti itu. Kemudian selanjutnya juga memahami karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam industri pariwisata gitu ya. Kalau dalam sektor pariwisata karena pelayanan itu menjadi hal yang penting, butuh kriteria atau manusia yang seperti apa sih gitu ya untuk bekerja gitu ya di dalam sektor pariwisata gitu ya. Selanjutnya adalah memahami strategi pengelolaan dan pengembangan tempat wisata. Tentu saja karena teman-teman punya pemahaman tentang manusia, tentang individu, bagaimana individu itu sebenarnya bekerja gitu ya. Ternyata perilaku seorang individu itu sangat dipengaruhi oleh hal yang lain gitu ya. Perilaku yang tampak itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya ada banyak proses yang mengawali banyak hal gitu ya yang mempengaruhi. Nah, harapannya dengan teman-teman memahami individu itu bisa memahami bagaimana strategi pengelolaan dan pengembangan suatu destinasi, atraksi wisata gitu ya. Ini cocoknya untuk individu yang seperti apa dan sebagainya gitu ya. Bagaimana melakukan modifikasi atau perubahan perilaku individu atau wisatawan dari yang sebelumnya nggak responsibel terhadap destinasi menjadi responsibel misalkan seperti itu ya. Itu kira-kira seperti itu dan sebagainya yang bisa teman-teman mention atau sebutkan berdasarkan pemahaman teman-teman. Yang ini benar-benar terakhir dari tadi bilang terakhir ya. Saya berharap ada komen, kritik atau mungkin syaran atau saran gitu ya untuk course ini supaya kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Yang saya catat beberapa ada banyak kemungkinan gitu ya untuk course ini ke depannya gitu ya, terutama yang kaitannya dengan program MBKM gitu ya. Sekarang mengundang praktisi menjadi pembicara atau mengisi kuliah menjadi lebih mudah gitu ya. Ini juga sempat menjadi harapan saya gitu ya, bahwa teman-teman juga perlu dibekali bagaimana sih dari praktisi gitu ya, yang punya background psikologi dan sekarang misalkan terjun di dunia pariwisata. Kemudian juga
kolaborasi dengan berbagai universitas. Ada beberapa universitas gitu ya yang punya jurusan atau fakultas pariwisata itu juga punya mata kuliah yang sama dengan psikologi pariwisata. Ada yang menyebutnya tentang perilaku wisatawan gitu ya, ada yang menyebutnya masuk dalam sosiologi pariwisata gitu ya. Ini akan menjadi bagus gitu ya kalau bayangan saya kalau satu sesi ini diisi dosen dari Udayana misalkan, nanti topik di minggu kedua yang mengisi adalah dosen dari Brawijaya misalkan, di minggu ketiga yang mengisi adalah dosen dari UPI gitu ya, mereka-mereka atau universitas-universitas yang punya jurusan pariwisata seperti itu gitu ya kira-kira. Kalau dari teman-teman silahkan bebas gitu ya, mau mengkritik kuliahnya boleh, mau mengkritik dosennya boleh, mau mengkritik tugasnya boleh gitu. Ini kesempatan buat teman-teman demi perbaikan gitu ya. Tidak hanya mata kuliah ini, mudah-mudahan juga untuk prodi gitu ya, biar semakin baik. Adakah? Sebenarnya nggak mungkin nggak ada loh, pasti ada loh. Silahkan. Saran deh, masukan atau apapun. Di chat boleh, kalau yang malu. Kenapa mesti malu ya? Silahkan. Adakah? Nggak ada kritik untuk mata kuliah ini, nggak ada komen. Kalau nggak ada kritik dan nggak ada komen, oke, Iswan silakan. Jangan-jangan ini tidak menarik sama sekali ya. Aduh, ini kritik besar buat saya berarti. Silakan Iswan. Oke, sedikit saja mungkin sebenarnya perkuliahannya itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik Bu. Kok soalnya didukung dengan background Bu Sida juga kan dari jurusan psikologi. Tapi mungkin karena ini emang apa ya Bu, kayak cukup abstrak karena membahas individu yang mana itu berbeda antara satu sama lain. Terus kemarin tuh full teori kan, teorinya juga udah sangat-sangat matang disampaikan Bu Sida, baik sekali. Mungkin baiknya menurut saya tuh kadang-kala diselingi sama study case gitu Bu, ya misalnya kayak yang benar-benar ngebahas study case-nya tuh kayak dalam gitu tentang gimana sih psikologi pariwisata ini berperan gitu langsung di wisatawannya, di destinasi wisata. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Iswan gitu ya. Harapannya tidak hanya membicarakan konsepnya gitu ya secara teoritis, tapi juga study case-nya. Nah, padahal itu yang akan saya minta dari teman-teman untuk tugas ujian akhir. Maksudnya bagaimana teman-teman bisa menerapkan berbagai konsep gitu ya dalam psikologi untuk melihat pariwisata gitu. Terima kasih masukannya. Mungkin sedikit gambaran ya. Kalau kita lihat dari apa ya outputnya mungkin ya, output dari bagaimana menerapkan menerapkan konsep gitu ya di dalam pariwisata untuk melihat sektor pariwisata ya. Saya yakin teman-teman sudah paham ya bagaimana itu berimplikasi pada kemudian strategi marketing gitu ya, membuat segmentasi gitu ya, memahami individu sebagai wisatawan, kemudian memberikan pelayanan yang maksimal dan sebagainya gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan akan sangat bagus juga ke depannya ketika kita bisa mendatangkan langsung gitu ya praktisi gitu ya, entah itu pemilik usaha di sektor pariwisata, bahkan mungkin itu pembuat kebijakan dan sebagainya gitu ya, bagaimana mereka menerapkan gitu ya prinsip-prinsip atau konsep-konsep dalam psikologi ke dalam sektor pariwisata. Terima kasih Iswan kritiknya atau mungkin komen, dan saya kira masukan juga yang sangat berharga. Kalau dari Rizka, oke, satu insight atau experience mungkin Rizka bisa disebutkan? Ya, halo Bu Jida, suara saya sudah masuk? Ya, sudah.
Ya, kalau dari saya sendiri mengikuti mata kuliah psikologi pariwisata selain untuk memenuhi kebutuhan SKS yang sedang saya targetkan, mata kuliah ini memberikan saya kesempatan untuk belajar hal lain di luar studi saya yaitu sastra Jawa. Selain itu juga memberikan experience baru kayak oh ternyata pemikiran teman-teman dari pariwisata tuh sekeren itu, seluas itu dan apa ya membuka pikiran kalau oh iya ternyata di luar prodi itu ilmunya bisa diimplementasikan untuk di dalam prodi mungkin sedikit banyaknya seperti itu. Lalu untuk insight-insight keren dari Bu Zida dan diskusi keren selama 1 semester ini bikin kayak nggak nyesel untuk mungkin semester depan bakal ngambil mata kuliah di pariwisata lagi. Seperti itu Bu Zida, terima kasih banyak kesempatannya telah menerima kami yang dari luar prodi untuk mengikuti kuliah psikologi pariwisata. Terima Rizka kasih. dari prodi mana? Kalau boleh tahu, sastra Sastra Indonesia. Jawa. Oh, Bu. sastra Jawa. Oke. Oh, baik, baik, baik. Wah, terima kasih. Padahal ini mata kuliah wajib ya di prodi pariwisata, tapi ternyata ada dari prodi lain juga ya yang ngambil. Terima kasih, saya setuju dengan tadi yang disampaikan Rizka bahwa apa ya, yang disampaikan teman-teman di sini semua keren-keren gitu ya. Pendapatnya, kemudian menyampaikan apa isu atau permasalahannya, bagaimana mereka teman-teman di sini melihat suatu hal gitu ya di pariwisata. Mungkin saya yakin gitu ya, mungkin yang dari luar pariwisata atau mungkin bahkan yang sudah yang awal-awal gitu ya, anak pariwisata yang masuk awal-awal juga berpikiran bahwa pariwisata itu sangat praktikal gitu kan, mungkin ya itu pasti yang ngomongin tentang wisatawan gitu ya, ngomongin tentang destinasi gitu ya, ngomongin gitu. Saya yakin banyak yang seperti itu, paling ngomongin apa ya, ya sesuatu yang praktikal, tapi ternyata tidak gitu ya, ternyata banyak hal gitu yang bahkan mungkin sangat konsep, sangat teoritis gitu ya, tadi yang disampaikan Iswan gitu ya, itu juga disampaikan. Tapi memang apa namanya, ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata itu ya memang praktis ya. Maksudnya ada ya memang sesuatu yang praktikal gitu ya. Memang menjadi harapan juga buat buat kita juga gitu ya. Apalagi sekarang dengan yang ada gitu ya dan akomodir dari program-program seperti MBKM itu saya juga kepingin teman-teman itu punya pemahaman gitu ya kalau yang ini di pariwisata ya tidak hanya secara konsep atau teoritis tetapi juga paling tidak praktiknya tahu gitu ya walaupun memang karena S1 ini kajian ya memang akan lebih berat gitu ya di konsep di teoriti dan di akademisnya karena outputnya dari teman-teman untuk tugas akhir pun juga skripsi gitu ya riset gitu ya penelitian gitu ya bukan sesuatu yang praktikal gitu ya mungkin seperti anak D3 dan sebagainya memang bukan seperti itu tapi memang akan sangat bagus juga ketika teman-teman punya gambaran yang paling tidak lumayan lengkap gitu ya baik secara konsep maupun praktik. Jangan khawatir teman-teman akan punya kesempatan untuk magang dan angkatan ini angkatan 2021 ya itu magang bisa sampai 20 SKS itu saya yakin bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk teman-teman untuk bagaimana melihat antara yang konsep dan teoritis dengan kondisi lapangan pasti akan sangat jauh berbeda seperti itu. Tapi saya setuju dengan ya keren-keren lah anak-anak yang di sini maksudnya yang mengambil mata kuliah ini gitu ya banyak ide baru juga yang dimunculkan. Terima kasih Rizka. Ada lagi sebelum saya akhiri? Oke. Sinkronus ya, sinkronus, asinkronus. Iya, sinkronus itu yang gimana? Asinkronus. Maaf Iwan, saya masih suka kebalik-balik gitu ya. Harapannya sih saya kita bisa ketemu ya di kelas gitu ya.
agendanya waktu itu bisa ketemu di kelas gitu ya, tapi kemarin karena Omikron gitu ya. Tapi semester depan itu kan sepertinya sudah diizinkan untuk 100% full ya. Mudah-mudahan walaupun tidak di kelas ini, teman-teman bisa ketemu saya kalau teman-teman masih mau. Kalau saya sih semangat ketemu teman-teman gitu ya, secara langsung di kelas gitu ya. Apa namanya, saya yakin diskusi akan bisa lebih menarik gitu ya, dan memang ada hal-hal yang tidak tergantikan dari interaksi langsung di kelas gitu ya ketika online ini gitu, seperti itu. Oke, yang lain-lain ya mungkin hal-hal yang apa ya, ya saya bisa memahami lah, kayak kalau dari saya nih ya, mungkin tidak hanya dari teman-teman, kalau dari saya misalkan hal-hal seperti oke, jam 10 tapi yang join baru 25 gitu kan. Nanti di tengah-tengah penuh nih, berapa satu angkatan. Tapi nanti di akhir tinggal 30. Ya, saya bisa memahami itu gitu ya. Walaupun ya gitu ya agak-agak gemes gitu ya, tapi saya bisa memahami itu. Saya juga bisa memahami apa namanya, kenapa yang ngomong hanya itu aja gitu ya. Saya nggak kenal semuanya ini karena jarang bersuara, semuanya kamera dimatikan. Ya saya bisa memahami ya. Memang itu kendalanya online gitu ya. Makanya memang perlu juga gitu sih ketemu di kelas gitu ya. Akan banyak metode yang bisa saya lakukan juga gitu kan. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, untuk tugas akhir, sebelum saya akhiri, saya akan mengunggah soalnya gitu ya di sebelum minggu tenang. Minggu depan itu kan minggu tenang ya. Saya akan mengunggah soalnya sebelum minggu tenang. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu bentuknya sepertinya presentasi dalam bentuk video, tapi yang tahun ini mungkin saya paper aja gitu ya, yang dikerjakan maksimal 3 orang gitu ya dalam satu kelompok. Saya akan meminta teman-teman untuk memilih gitu ya salah satu topik dalam kajian kita, dalam apa, salah satu topik dalam kuliah psikologi pariwisata gitu ya, tapi membahasnya secara kritis, dan saya biasanya meminta untuk melakukan semacam mini riset gitu ya. Terserah mau dibentuknya di berbagai bidang apa, industri apa ya, pariwisata. Maksudnya bagaimana ya? Boleh di hotel, boleh di desa wisata, boleh di destinasi, boleh di biro perjalanan dan sebagainya. Tapi fokus pada satu topik aja gitu ya. Jadi semacam mini riset. Nanti detailnya saya sampaikan lah ya di tugas, di soal gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan tentang itu? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke. Oke, ya sudah. Kalau sudah tidak ada yang menyampaikan atau menambahkan sesuatu gitu ya. Karena ini pertemuan terakhir, saya pastinya mengucapkan terima kasih gitu ya sebesar-besarnya buat teman-teman. Walaupun tidak punya pilihan karena ini adalah mata kuliah wajib. Jadi mau nggak mau harus diambil gitu ya. Tidak apa-apa, mau yang motivasinya hanya biar dapat nilai, memenuhi SKS dan sebagainya, is okay. Bagaimanapun saya pernah menjadi mahasiswa gitu ya, tapi yang penting tetap teman-teman respect, teman-teman bertanggung jawab gitu ya terhadap tugas-tugasnya dan sebagainya. Kemudian saya juga meminta maaf kalau masih banyak kekurangan gitu ya dalam menyampaikan berbagai materi, mengantarkan diskusi, mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab dan sebagainya gitu ya di dalam satu semester ini. Nah, saya juga berharap teman-teman bisa melalui ujian akhir dengan lancar, yang penting sehat, begitu ya teman-teman. Mungkin saya diingatkan kalau ada materi dari saya yang teman-teman perlukan dan belum saya unggah di Google Classroom, saya di Japri aja atau diingatkan di grup, nanti saya unggah di Google Classroom. Begitu ya semuanya ya, teman-teman. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih ya. Saya bisa akhiri. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi semester depan. Mudah-mudahan saya masih bisa membersamai teman-teman gitu ya. Sebelum teman-teman semester
4 dan 5 itu sudah keluar kan dari kampus untuk mengambil banyak mata kuliah di luar kampus dan sebagainya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Amin. Sida. Terima kasih Bu Sida. Terima kasih Bu Sida. Jumpa lagi.